Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siblaya Enovisinaro dari kelas 5A nomor absen 26. Saya akan membacakan sebuah kisah tentang Muhammad Husni Tamrin. Pengarang ceritanya bernama Suwardi, ilustratornya bernama Cariwan, dan penerbitnya bernama CV Bina Pustaka. Mari kita sama-sama membaca kisah tentang Muhammad Husni Tamrin. Era sawah besar, lahir seorang anak bernama Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 16 Februari 1894. Ayahnya bernama Tamrin bin Tabri, seorang udana di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Waktu kecil, Husni Tamrin nakalnya bukan main. Tapi di sisi lain, ia juga sangat cerdas, jujur, dan juga sangat baik hatinya. Ia juga selalu bersikap hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Ketika ia menginjak usia sekolah, Husni Tamrin dimasukkan oleh orang tuanya di Institut Bosch. Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya, ia selalu selesaikan dengan hasil yang memuaskan. Rasa bangga dan cintanya terhadap tanah air sudah tumbuh sejak ia masih kecil. Husni Tamrin juga sering mengaji. Mengaji adalah upaya untuk mempelajari ilmu agama. Di sela-sela kegiatan sekolahnya, ia juga selalu membantu orang tuanya. Saat berusia 16 tahun, Husni Tamrin melanjutkan belajarnya di Kloning Willem III, semacam sekolah SMA pada saat itu. Setiap langkah kegiatan ia pikirkan untung ruginya. Lincahannya sebagai pemimpin sudah tampak sejak ia masih usia muda. Setiap waktu ia manfaatkan dengan baik. Setelah lulus, Husni Tamrin tidak melanjutkan sekolah lagi. Tetapi tekadnya untuk belajar tidaklah pupus. Ia membaca berbagai macam media cetak, seperti buku, koran, majalah, dan buku keterampilan. Husni Tamrin akhirnya bekerja sebagai juru tulis di kantor kepatehan. Ia bekerja dengan sangat tekun dan tulus. Ia pun memutuskan pindah ke sebuah perusahaan pelayaran KPM milik Belanda. Pada tahun 1919, saat usianya mencapai 25 tahun, ia dicalonkan untuk menjadi Dewan Kota Batavia. Kehidupan dan kesengsaraan rakyat ia kemukakan melalui pidato-pidatonya yang berapi-api. Pada 1 Januari 1929, Husni Tamrin mendirikan organisasi Perkumpulan Kaum Betawi. Inilah awal perjuangan politik Muhammad Husni Tamrin. Husni Tamrin juga mengusulkan pemerintah kolonial Belanda agar membangun persediaan air bersih. Usulan itu disetujui dan dibangunlah saluran air minum Ciliwung Kanal. Mereka mulai juga tidak senang dengan Muhammad Husni Tamrin. Akhirnya Husni Tamrin dibujuk supaya mau pindah bekerja ke daerah Banjarmasin, Kalimantan. Tetapi Husni Tamrin menolak secara mentah-mentah. Ia lebih senang menjadi dewan di kota Batavia. Ia tetap teguh untuk membela kaum lemah. Pada tahun 1923, Muhammad Husni Tamrin diangkat menjadi ketua organisasi kaum Betawi. Pemukiman, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan. Karena kemampuan dan pengaruhnya itulah, akhirnya ia diangkat menjadi wakil wali kota Batavia. Pada tahun 1927, ia diangkat menjadi anggota Volksraad. Di dewan ini, ia bertemu dengan para pejuang lainnya, seperti Hosa Cokro Aminoto, KH Agus Salim, Abdul Muiz, dan lainnya. Husni Tamrin dan kawannya mengadakan peninjauan di daerah Sumatera Timur untuk melihat kaum buruh perkebunan yang sangat menderita akibat perbuatan sewenang-wenang pemerintah Belanda. Husni Tamrin juga berjuang melalui Parindra yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Pada tahun 1938, Dr. Sutomo wafat. Maka Husni Tamrin diangkat menjadi ketua Parindra atau yang biasa disebut dengan Partai Indonesia Raya. Ia menuntut agar istilah Nederland-Indisch dan Inlander diganti menjadi Indonesia, Indonesisch, dan Indonesier.
Husni Tamrin juga sering berpidato berapi-api tentang lingkungan kampung yang becek. Berbagai upaya dan kegiatan dilancarkan, baik melalui organisasi, partai politik, Volksrat, dan tulisan-tulisannya. Segala gerak-gerik dan kegiatan Muhammad Husni Tamrin mulai diawasi dan dicurigai. Pada 31 Agustus 1940, Husni Tamrin tidak mengibarkan bendera Belanda di rumahnya pada saat ulang tahun Ratu Wilhelmina. Sejak tanggal 6 Januari 1941, ia mendapatkan tahanan rumah dengan tuduhan bekerja sama dengan pihak Jepang. Hari demi hari ia terkurung di dalam rumah bersama keluarganya. Hanya istri dan pembantunya yang meredakan pikirannya dan menghiburnya. Kini ia sakit, terkulai lemas di pembaringan. Wajah pucat, badan kurus lunglai, suara pun sudah parau dan terbata-bata. Pada tanggal 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Karet, Jakarta. Lebih dari 20.000 pelayat datang ke pemakamannya. Sebagai tanda penghargaan atas jasa dan perjuangan Muhammad Husni Tamrin, maka pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan pergerakan nasional. Kini namanya diabadikan menjadi sebuah nama, seperti Jalan Muhammad Husni Tamrin yang membentang dari air mancur depan gedung Bank Indonesia hingga berakhir di jembatan Dukuh atas menuju ke Kebayoran. Namanya juga diabadikan sebagai nama proyek perintisan pembangunan jalan dan perkampungan di wilayah Jakarta yang dikenal sebagai proyek MHT, yaitu singkatan dari Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin adalah tokoh Betawi yang gigih memperjuangkan rakyatnya, berani membela kebenaran dan keadilan melalui pidato-pidatonya. Perjuangannya bukan untuk rakyat Betawi saja, pada akhirnya kepentingan bangsa dan negara menjadi tujuan utama perjuangannya. Atas jasa-jasanya pada tanggal 28 Juli 1960, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia kepada Muhammad Husni Tamrin. Demikianlah kisah tentang Muhammad Husni Tamrin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.